warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 makalah presentasi untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Anwar Rifai. Di sini kami akan menganalisis sebuah perusahaan yaitu Unilever. Berikut analisisnya. Menjelaskan analisis dari perusahaan Unilever Indonesia Tbk yang akan kami lihat dari data 2021. Di sini dapat kita lihat untuk informasi umum dan juga untuk laporan posisi keuangan, aset, dan liabilitas. Yang ini nanti akan kami analisis berdasarkan tugas dari Bapak Anwar Rifai selaku dosen kami. Selanjutnya, untuk probabilitas dari perusahaan Unilever ini diketahui laba sebelum pajak yaitu 1,698080 dalam jumlah miliar. Total ekuitas 656787. Total aset 21.645.929. Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perhitungan ROE-nya sebesar 25,9%. Dan untuk jumlah ROA-nya dari perusahaan tersebut yaitu 7,8%. Dalam probabilitas untuk perhitungannya ROA dan ROE dapat diambil dari ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. ROA adalah tingkat pengembalian aset untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam pengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasionya. Perusahaan ini adalah perusahaan sehat yang dapat ditinjau dari nilai standar ROA yang baik, yaitu harus di atas nilai 5,98%. Dapat kita ketahui bahwa perusahaan ini bernilai ROA-nya sebesar 7,8%, maka dapat dikategorikan baik. Kemudian untuk perhitungan ROE dihitung untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. ROE dihitung berdasarkan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Didapat 25,9%. Artinya, perusahaan dapat memberikan laba sejumlah 25,9% kepada pemilik saham. Persentase ini cukup besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ditinjau dari nilai standar ROE yang begitu harus di atas nilai 8,32%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ini memiliki nilai yang cukup baik. Untuk selanjutnya, likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas sendiri memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk mengetahui current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Dengan dapat diketahui bahwa aktiva lancar perusahaan tersebut sebesar 9,980912, hutang lancar 12,739,725, persediaan 2,86586683, kas 590,309. Didapatkan current ratio sebesar aktiva lancar dibagi hutang lancar
9980 912 dibagi 12 739 725 sama dengan 78%. Artinya, perusahaan tersebut dapat membayar hutang dalam jangka waktu panjang dengan persentase yang tinggi, yaitu 78%. Kemudian, quick ratio dengan rumus aktivitas lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio sama dengan 980 912 dikurang 2865 683 dibagi 12 739 725 sama dengan 56%. Artinya, quick ratio perusahaan tersebut mampu melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek menggunakan aset perusahaan cukup tinggi dengan persentase 56%. Selanjutnya, cash ratio. Dengan rumus kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Kas rasio sama dengan 590309 dibagi 12739 sama dengan 5%. Artinya, perusahaan tersebut kas atau setara kas mampu menutupi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek sebesar 5%. Artinya, ini sangat baik. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Rasio solvabilitas memiliki dua jenis yang berbeda. Berikut cara menghitung rasio solvabilitas. Debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Diketahui total hutang 15.085.142, aset 21.645.929, modal 6560787. Debt ratio sama dengan 15.085.142 dibagi 21.645.929 sama dengan 70%. Artinya, perusahaan tersebut mampu melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh aset dengan total persentase 70%. Selanjutnya, debt to equity ratio. Total hutang dibagi modal dikali 100%. 15.085.142 dibagi 6560787 sama dengan 230%. Artinya, perusahaan ini termasuk perusahaan yang bonafit karena jumlah persentase DER tinggi disebabkan oleh banyaknya investor yang memberi hutang kepada perusahaan tersebut. Yang terakhir, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Dengan rumus, rasio aktivitas sama dengan rata-rata penjualan dibagi HPP. Diketahui, rata-rata penjualan dibagi 4889595. HPP 2865683. Rasio aktivitas sama dengan 4889595 dibagi 2865683 sama dengan 171%. Artinya, perusahaan tersebut dapat mengembalikan kas dari jumlah total harga pokok penjualan menjadi aset dengan cukup baik dengan persentase 171%. Demikian analisis rasio yang dapat kami sampaikan dari perusahaan Unilever pada tahun 2021. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.